Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nainu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amadda bi asrarihim wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusun Balaghah. Sekarang kita akan membahas pembahasan yang pertama dari 3 bahasan tasbih, yaitu terkait rukun-rukun tasbih. Al-mabhasul awwalu, adapun pembahasan yang pertama, fi arkanit tasbihi, ialah di dalam rukun-rukun tasbih. Jadi pembahasan pertama dari 3 bahasan utama di dalam tasbih, yaitu terkait rukun-rukun tasbih. Tasbihi arba'atun. Adapun rukun-rukun tasbih arba'ah ialah 4. Al-musyabbahu, disebut dengan al-musyabbah. Yang pertama, sesuatu yang diserupakan, artinya al-musyabbah ini. Yang kedua, wal musyabbahu bihi. Yang kedua disebut dengan al-musyabbah bihi, yaitu yang diserupai, sesuatu yang diserupai. Wa yusammayani, dan dinamai keduanya, al-musyabbah wal musyabbah bihi, tarafai tasbihi, terhadap 2 sisi tasbih. Jadi musyabbah dan musyabbah bihi ini disebut dengan tarafai tasbih. Yang ketiga, wa wajhus syabah, sisi keserupaan. Sisi keserupaan antara musyabbah dan musyabbah bihi. Ini disebut dengan wajhus syabah. Wal adatu, dan adat. Adat ini yaitu perangkat atau alat yang mengandung makna syabah, makna keserupaan. Ini disebut dengan adat. Arkanut tasbih atau bagian-bagian yang membentuk tasbih itu ada 4. Pertama disebut dengan musyabbah, sesuatu yang diserupakan. Kedua disebut dengan musyabbah bihi, sesuatu yang diserupai. Yang ketiga disebut dengan wajhu syabah, sisi keserupaan antara musyabbah dan musyabbah bihi. Dan yang keempat disebut dengan adat, yaitu alat yang mengandung makna keserupaan atau alat yang digunakan untuk menyerupai antara musyabbah dan musyabbah bihi. Kemudian wat-tarafani, dan adapun 2 sisi, artinya 2 sisi tasbih, yaitu al-musyabbah dan al-musyabbah bihi. Al-musyabbah dan al-musyabbah bihi disebut dengan at-tarafani, 2 sisi dari tasbih. Tarafani, dan adapun 2 sisi tasbih, imma hissiyani, ada kalanya ialah bersifat indrawi keduanya. Artinya, baik musyabbah dan musyabbah bihi ini bisa ditangkap melalui salah satu indera yang 5. Indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera peraba, dan indera perasa. Apabila musyabbah dan musyabbah bihi bisa diindra dengan salah satu indera yang 5 ini, maka ini disebut dengan hissiyani. Dua-duanya bersifat indrawi. Contohnya, nahu al-waraku kal hariri fin nu'umati. Adapun kertas kal hariri ialah seperti sutra fin nu'umati, di dalam lembutnya. Yang menjadi musyabbah di dalam contoh ini adalah al-waraq. Al-waraq ini
menjadi musyabbah yang diserupakan. Sementara yang menjadi musyabbah bihi ini adalah al-harir yang diserupai. Ini disebut dengan at-tarafani, dua sisi tasbih. Al-waraq dan al-harir ini disebut dengan tarafai tasbih, dua sisi tasbih. Sementara adatut tasbihnya adalah kaf. Ini disebut dengan adatut tasbih, kaf ini. Kemudian wajhu syabahnya adalah an-nu'umah. Wajhu syabahnya adalah an-nu'umah. Kemudian kalau kita melihat abbah dan al-musyabbah bihi, maka dua-duanya bersifat indrawi. Kenapa bersifat indrawi? Karena musyabbah dan musyabbah bihi, yaitu al-waraq dan al-harir, sama dapat diindra melalui indra praba. Misalnya al-waraq, kertas. Ketika diraba, halus. Kemudian juga bihi, yaitu harir, sutra. Ketika diraba juga halus. Nah, ini karena sama-sama dapat diindra melalui indra praba, maka al-waraq dan al-harir ini disebut dengan hissiyani, yaitu dua-duanya bersifat indrawi. Wa imma akliyani, dan ada kalanya ialah bersifat akal keduanya, bersifat rasional, artinya bisa ditangkap melalui akal, hanya bisa ditangkap melalui akal dan tidak bisa ditangkap melalui indera. Maka bila hanya bisa diketahui, bisa ditangkap melalui akal, bisa diketahui melalui indera, maka ini disebut akliyani, bersifat rasional atau berdasarkan akal. Nahu contohnya, al-jahlu kal mauti. Adapun kebodohan kal mauti ialah seperti kematian. Di sini yang menjadi musyabbah yang diserupakan adalah al-jahlu. Sementara musyabbah bihinya adalah al-maut. Dan yang menjadi adatut tashbih ini adalah. Nah, wajhu syabahnya di sini tidak disebutkan. Nah, kalau kita melihat pada musyabbah dan musyabbah bihi, yaitu al-jahlu dan al-maut, ini dua-duanya hanya bisa diketahui melalui akal. Karena Tuhan itu tidak ada wujudnya di alam luar, di alam. Begitupun juga kematian, hanya bisa ditangkap, bisa diketahui melalui akal. Kenapa? Karena kematian itu tidak ada wujudnya di alam nyata, di alam luar. Karena tidak ada wujudnya di alam luar, baik kebodohan dan kematian itu, maka tidak bisa ditangkap melalui salah satu panca indera yang 5. Melainkan kebodohan dan kematian itu bisa diketahui melalui akal. Karena al-jahlu dan al-maut hanya bisa diketahui melalui akal, maka ini disebut dengan akliyani, yaitu musyabbah dan musyabbah bihi yang diketahui melalui akal. Yang bisa ditangkap hanya melalui akal. Ini disebut dengan akliyan. Kemudian wa imma mukhtalifani, dan ada kalanya berbeda keduanya. Artinya ada kalanya musyabbah ini bersifat indrawi, bisa ditangkap melalui akal, dan ada kalanya musyabbah bihi bersifat akli, bisa ditangkap melalui akal. Ini mukhtalifani ini ada dua bentuk ya. Mukhtalifani ada bentuk pertama yaitu musyabbah bersifat bisa ditangkap melalui indera, sementara musyabbah bihinya bersifat akli, bisa ditangkap melalui akal. Ini. Bentuk yang kedua yaitu musyabbahnya bersifat akli, bisa ditangkap hanya melalui akal, sementara musyabbah bihinya bersifat hissi, yaitu bisa ditangkap melalui indera. Jadi mukhtalifani ini artinya musyabbah dan musyabbah bihinya berbeda.
Ada kalanya musyabbah bihinya hissi, sementara musyabbahnya adalah hissi dan musyabbah bihinya adalah akli. Atau kebalikannya, musyabbahnya akli dan musyabbahnya hissi. Ini disebut dengan mukhtalifani. Jadi kalau ditinjau dari segi musyabbah dan musyihi, maka ada 4 kemungkinan, yaitu bihi, yaitu musyabbah dan musyabbah bihi bersifat hissi dua-duanya. Ini adalah kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, musyabbah dan musyabbah bihi bersifat akli dua-duanya. Kemungkinan ketiga, musyabbah bersifat hissi bisa melalui indera, sementara musyabbah bihinya bersifat yaitu bisa ditangkap melalui akal. Ini adalah kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang keempat, yaitu musyabbahnya bersifat akli, bisa ditangkap melalui akal, sementara musyabbah bihinya bersifat hissi, bisa ditangkap melalui indera. Ini kalau dilihat dari segi musyabbah dan musyabbihinya. Sekarang di antara atau bagian yang membentuk tasbih itu yaitu wajhus syabah, sisi keserupaan antara musyabbah dan musyabbah bihi. Namun apa yang dengan wajhus syabah di dalam ilmu balaghah? Wa wajhus syabahi dan wajhus syabah huwa adapun wajhus syabah al-wasful khasu adalah sifat yang khusus, alladzi yang usida dimaksudkan ishtiraku tarafaini, apa menyatunya dua sisi. Dua sisi yang dimaksud adalah musyabbah dan musyabbah bihi, fihi di dalam alladzi atau di dalam al-wasful khas. Jadi yang dinamakan wajhus syabah itu adalah sifat khusus, sifat yang khusus, bukan sifat yang umum, ya. Sifat yang khusus yang diberikan agar musyabbah dan musyabbah bihi di dalam sifat khusus tersebut. Ini yang dinamakan wajhus syabah. Contohnya kal hidayati, seperti al hidayah fil ilmi di dalam al ilmu, wan nur dan nur. Itu kan ada contoh di awal itu bahwasanya al ilmu kan nuri fil hidayah. Ilmu itu seperti cahaya di dalam memberikan petunjuk. Nah, al-hidayah ini disebut dengan wajhus syabah, yaitu sifat khusus yang dimaksud sifatnya adalah sifat yang hanya dimiliki oleh musyabbah dan musyabbah bihi dan tidak dimiliki oleh yang lain. Ini yang dimaksud dengan sifat khusus. Sementara kebalikan dari sifat khusus itu atau lawan dari sifat khusus itu adalah sifat yang umum. Sifat yang umum. Maka yang menjadi meter, yang menjadi ukuran di dalam wajhus syabah ini bukan sifat umum, tapi sifat khas. Sifat yang khusus yang hanya dimiliki oleh musyabbah dan musyabbah bihi. Seperti misalnya al-hidayah. Al-hidayah ini merupakan sifat khas, sifat khusus yang dimiliki oleh ilmu, juga dimiliki oleh an-nur, cahaya. Ilmu, salah satu sifat dari ilmu itu adalah memberikan petunjuk. Begitu dengan cahaya, sifatnya itu juga bisa memberikan petunjuknya. Karena sama-sama memiliki sifat khas khusus di dalam al-hidayah memberikan petunjuk ini, maka kemudian antara ilmu dan nur ini disatukan, ya, disatukan di dalam sifat ini, sifat al-hidayah, karena sama-sama bisa memberikan petunjuk. Nah, ini yang disebut dengan wajhus syabah, yaitu sifat yang dimaksudkan untuk menyatukan musyabbah dan musyabbah bihi di dalam sifat tersebut. Kemudian di antara bagian yang membentuk tasbih adalah ada tasbih. Apa yang dimaksud dengan adatut tasbih? Wa adatut tasbih pun adatut tasbih, hiya adapun adatut tasbih Allah lafaz alladzi yang yadullu yang menunjukkan apa alladzi atau ala maknal musyabahati atas pengertian musyabahah.
kal kafi seperti kaf, wa ka'annah dan ka'annah. Kaf ini artinya seperti. Sementara ka'annah ini artinya di Indonesia itu sering diterjemahkan dengan seolah-olah. Ka'annah, seolah-olah. Wama dan sesuatu fi makna huma yang berada dalam pengertian keduanya kaf dan wa ka'annah. Dan selain kaf dan ka'annah. Yang dinamakan adatut tasbih atau perangkat tasbih, alat tasbih, yaitu lafaz yang mengandung makna keserupaan. Setiap lafaz yang mengandung makna keserupaan ini disebut dengan adatut tasbih. Contohnya seperti kaf, kaf, dan yang lain. Cuman ada perbedaan ya secara penggunaan antara kaf dan kana ini. Bagaimana perbedaannya? Wal kafu dan adapun kaf yaliha yang iringi ha terhadap kaf al musyabbahu bihi apa musyabbah bihi. Artinya setelah kaf itu pasti musyabbah bihi. Contohnya ya. Contohnya seperti hulukuhu kal ator. Ya dibaca contohnya barusan. Lupa ya. Nih. Huluku adapun akhlaknya seseorang kal ator ialah seperti minyak wangi. Hulukuhu adapun akhlaknya seseorang kal atori atau hulukuhu adapun akhlaknya dia kal atori ialah seperti minyak wangi. Di sini yang menjadi adatut tasbih adalah kaf. Nah, karena kaf, maka lafaz yang terletak setelah kaf pasti musyabbah bihi, yaitu al-ator. Al-ator ini pasti musyabbah bihi. Karena musyabbah bihi ini pasti jatuh terletak setelah kaf. Mana musyabbahnya? Yaitu hulukuhu. Hulukuhu ini adalah musyabbah. Sementara musyabbah bihinya adalah al-ator. Bikhilafi ka'annah dengan menyelisihi ka'annah. Dengan menyelisihi ka'annah. Fayaliha maka mengiringi ha terhadap ka'annah al-musyabbah apa musyabbah. Kalau setelah ka'annah pasti musyabbah. Pasti musyabbah. Ya. Kalau setelah kaf pasti musyabbah bihi, maka kalau setelah ka'annah pasti musyabbah. Jadi kalau setelah ka'annah ini ya tidak mungkin musyabbah bihi, melainkan adalah musyabbah. Nahu contohnya ka'anna suraya seolah-olah as-suraya apa bintang Kartika. Suraya ini adalah bintang Kartika. Rohatun ialah telapak tangan. Rohatun ialah telapak tangan. Tashburu duja yang menjengkali apa roha. Tashburu yang menjengkali apa roha. Ad-duja pada kegelapan. Litandura agar melihat kamu. Qalal lailu panjang al-lailu apa malam. Amqat ta'arada atau telah berlalu apa lain apa malam. Mahallu syahid di dalam contoh ini adalah ka'annah. Ka'annah ini disebut dengan adatut tasbih. Di dalam teorinya, setiap lafaz yang jatuh setelah ka'annah adalah musyabbah, yaitu at-turaya. Nah, at-turaya ini adalah musyabbah yang diserupakan. Musyabbah bihinya mana? Yaitu rohatun. Musyabbah bihi ini adalah rohatun. Jadi ini ya, ka'anna adatut tasbih ya, yang menjadi musyabbahnya yang terletak itu pasti musyabbah yaitu as-suraya ini adalah musyabbah. Sementara musyabbah bihinya adalah rohatun ya, rohatun. Wa ka'anna dan adapun ka'anna tufidu ialah memberikan faidah apa ka'anna at-tashbiha pada menyerupakan. Idza kana apabila ada khobaruha apa khobarnya kana jamidan ialah berupa isim jamid. Isim jamid ini adalah isim atau lafaz asli ya. Isim jamid ini adalah lafaz asli yang tidak diambil dari lafaz yang lain.
yang tidak diambil dari lafaz yang lain. Ini disebut dengan isim jamid atau lafaz jamid. Contohnya ini, ka'anna suraya rohat. Di sini yang menjadi khabar dari kana ini adalah rohatun. Rohatun ini adalah jamid lafaz. Karena itu ini ka'anna ini memiliki makna yaitu makna menyerupakan. Menyerupakan bintang kartika dengan telapak tangan. Watufidu syakka wasyakka artinya watufidu syakka dan memberikan faidah asyakka pada keraguan idza kana apabila ada khabaruha apa khabarnya mustaqon ialah lafaz mustaq. Lafaz mustaq ini adalah lafaz yang diambil dari lafaz lain seperti isim fa'il, isim maf'ul, itu disebut dengan mustaq. Nah, apabila khabar kana ini berupa lafaz mustaq, maka ini maknanya adalah memiliki makna keraguan, bukan makna tasbih. Contohnya, contohnya ka'annaka fahid, seakan-akan. Kalau ka'anna yang memiliki makna tasbih itu kan di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan seolah-olah. Nah, ini biasanya seolah-olah ya. Sementara yang memiliki makna keraguan itu seakan-akan. Ka'annaka fahimun. Seakan-akan siapa kamu fahimun ialah faham. Kamu ini seakan-akan faham. Ini ragu. Kamu ini kayaknya faham deh. Nah ini ya. Di sini yang menjadi khobar ka'anna adalah fahimun. Nah, fahimun ini adalah lafaz mustaq. Diambil dari masdar fahmu. Paham. Nah, karena berupa lafaz mustaq khobarnya, maka ka'anna ini memiliki makna syak, makna kuat. Waqat yuzkaru dan terkadang disebutkan fi'lun apa fi'il yumbi'u yang menunjukkan apa fi'il anit tashbihi mengenai tashbih mengenai menyerupakan. Terkadang ada fi'il yang mengandung makna tashbih, makna menyerupakan. Contohnya nahu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, idza ra'aitahum apabila melihat kamu terhadap bidadari, terhadap wildan bidadari, hasibtahum maka mengira kamu terhadap wildan terhadap bidadari, lu'lu'an pada mutiara, mansuron yang bertebaran, Di sini mahallu syahidnya adalah hasibta. Nah, hasiba ini di sini mengandung makna tasbih. Artinya kamu itu mengira seakan-akan bidadari itu seperti mutiara yang bertebaran. Jadi artinya kalau diterjemahkan secara sempurna begini artinya. Hasib tahu mengira kamu, seakan-akan mengira kamu terhadap bidadari seperti mutiara yang bertebaran. Ini fi'il ya. Ini adalah hasiba, ini adalah fi'il yang mengandung makna tasbih, makna menyerupakan, yaitu menyerupakan bidadari dengan mutiara yang bertebaran. Ini ya. Tiba ini pada dasarnya tidak memiliki makna tasbih. Namun ya, di dalam ayat ini hasiba mengandung makna tasbih. Karena tidak mungkin ya bidadari itu adalah mutiara yang bertebaran. Bidadari itu misalnya al-wildan lu'lu'am mansura. Bidadari itu adalah mutiara yang bertebaran. Berarti karena tidak mungkin menginformasikan, melekatkan mutiara kepada wildan ini atau mendefinisikan, mentakrif wildan itu mutiara yang bertebaran, berarti ini hasiba ini memiliki makna tasbih, makna menyerupakan, yaitu menyerupakan bidadari dengan
mutiara yang bertebaran. Kemudian wa idza hudifat, dan apabila dibuang ada tashbihi, apa ada tashbih, alat tashbih, wa wajhu, dan wajhu tashbih, sisi tashbih, wajhi, yusamma, maka dinamakan apa tashbih ihan baligan, terhadap tashbih baligh yang memiliki makna hiperbol, memiliki makna berlebih-lebihan di dalam tashbih, di dalam menyerupakan. Nahu contohnya wa ja'alna laila libasan, dan menjadikan kami pada malam libasan, pada pakaian. Di sini menyerupakan lail dengan libas. Cuman ada tuhnya dibuang, yaitu kaf. Wajhut tashbihnya juga dibuang, apa? Sitr. Ai kalibasi, seperti pakaian, fisitri, menutupi. Fisitri di dalam, fisatri di dalam menutupi. Kalibasi, seperti pakaian, fisatri di dalam menutupi. Waja'alna laila libasa, menyerupakan malam dengan pakaian. Ini tasbih namanya. Cuman ada tuh tasbihnya dibuang, wajhu tasbihnya juga dibuang, atau wajhu syabahnya dibuang. Karena ada tuh tasbihnya dibuang, wajhu syabahnya juga dibuang, maka ini disebut dengan tasbih baligh. Tasbih mengandung makna hiperbol, berlebih-lebihan di dalam menyerupakan. Ini menyerupakan malam dengan pakaian. Seakan-akan ini ya, seakan-akan menjadikan pada pakaian. Seakan-akan malam itu pakaian, malam itu pakaian. Ini kan berarti kan memiliki makna hiperbol. Ini adalah yang berkaitan dengan arkanut tasbih. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.